Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajaran kita pagi ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas bagian dari pembahasan kita, pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Hari ini kita akan sampaikan apa yang disebut dengan hadis sahih. Hadis as-sahih. As-sahih secara lughatan, anak sekalian, ziddu as-sakim, lawannya as-sakim. Al-aqlus salim fil jismis salim. Yang dimaksud as-salim ini adalah as-sahih. Tapi yang dimaksud dengan pengertian as-sahih ini memang sehat secara fisik ya, tapi lebih diutamakan kepada makna majaz ya. Jadi sehat secara maknawiyah. Jadi as-sahihuna lebih kepada maknanya sehat secara maknawiyah. Walaupun memang makna aslinya as-sahih itu adalah sehat secara fisik. Anak-anak sekalian, as-sahih secara istilah ma ittasala sanaduhu binaqli al-'adli adh-dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Yang dimaksud dengan as-sahih secara istilah yakni hadis, di mana hadis itu ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung dari atas sampai bawah, itu bersambung, tidak ada yang terputus. Summa binaklil adlid dhabiti, dinukil, dipindah, didapatkan dari perawi yang adil. Maka min surut hadis sahih itu rawinya harus adil. Apa itu adil? Nah, yang dimaksud dengan adil itu, anak-anak sekalian, semua rawinya itu harus muslim, nggak boleh orang kafir atau ghairu muslim. Yang kedua, baligh. Baligh itu ya sudah balik, tidak lagi jadi anak-anak tapi balik. Yang ketiga adalah akil, orangnya berakal, tidak termasuk orang yang majnun, tidak termasuk orang gila. Ghairu fasik, tidak termasuk kategori fasik. Al-fusuq artinya adalah al-khuruj min ta'atillah, orang yang keluar dari mentaati Allah. Orang yang dimaksud fasik itu orang yang keluar dari mentaati Allah. Kalau Allah mewajibkan sesuatu, kalau dia meninggalkan, itu dalam hukum agama fasik. Atau Allah melarang sesuatu tapi dia mengerjakan. Yang berikutnya adalah ghairu mahrumil muru'ah, tidak termasuk punya masa lalu yang tercemar, yang menyebabkan masa lalunya itu menyebabkan sampai hari ini. Misalnya orang berzina, itu mahrum al-muru'atuhu, ya dalam hukum agama tidak boleh menjadi saksi. Anak-anak sekalian, binakli al-'adl dhabit. Yang ketiga adalah, ini juga masuk dalam syarat hadis as-sahih, yakni perawinya harus dhabit.
Yang dimaksud dobit ini adalah orang yang memiliki hafalan yang kuat, hafalannya sangat kuat, baik itu dhabtu kitab wa dhabtu fuad. Yang dimaksud dengan dhabtu kitab itu adalah ayyahfadhal mar'u kullal muhafadhati, orang yang hafal luar biasa, sampai ketika ada orang yang merubah hadis, dia bisa membetulkan yang benar hadisnya itu begini menurut riwayat A, B, C, D, E, itu dia hafal, seh-sehnya dia hafal. Kalau orang sekarang tentu saja beda ya. Kalau sekarang berarti ini nggak benar hadis ini. Yang saya dapatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim bunyinya begini. Silahkan dibuka halaman sekian, bab sekian. Itu orang yang dhabtu kitab. Adapun dhabtu fuad itu adalah hafalan pribadinya. Orang yang hafalannya itu kuat. Kapan saja dia diminta itu dia siap ya. Tanpa harus melihat ke atas, dia hafal betul ya, hafalan luar kepala ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah an mislihi min ghairi syududin wala illatin. Hadis ini tidak termasuk hadis yang syad. Dan yang terakhir adalah adamul illah, tidak termasuk hadis yang illah itu adalah hadis yang dhaif. Anak-anak sekalian, sehingga dari pengertian makna istilah itu bisa kita menarik sebuah kesimpulan bahwa min syurut hadis sahih itu ada 5. Yang pertama adalah ittisal as-sanad, sanadnya harus bersambung. Yang kedua adalatur ruwat, rawinya harus adil, Yang ketiga adalah dhabtur ruwat, rawinya harus dhabit. Yang keempat adalah adamus syudud, dan yang terakhir adalah adamul illah. Anak-anak sekalian, hadis ini diberikan contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati ma amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau sekiranya bukan karena sulitnya umatku untuk mendapatkan siwak, pasti aku perintahkan mereka semuanya untuk memakai siwak setiap dia mau mengerjakan sholat. Anak-anak sekalian, hadis ini termasuk hadis sahih karena di antara syarat 5 itu terpenuhi semuanya. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Kemudian ada latuar, rawi yang meriwayatkan dalam hadis ini semuanya adalah adil wa dhabit. Yang terakhir, anak sekalian, bagaimana hukumnya kalau kita ini mendapatkan hadis ini hadis as-sahih? Maka ketika kita mendapatkan hadis sahih, wujub al-amal bihi bi ijma'i ahli hadis minal usuliyin wal fuqaha. Menurut pendapat ahli hadis dan para ahli usul dan para fuqaha, mereka bersepakat kalau kita mendapatkan hadis itu adalah hadis sahih, maka kita wajib mengamalkan hadis itu. Dia adalah bagian daripada hujjatan min hujjajis syar'i. Dia wajib kita jadikan sebagai hujjatus syar'i. La yasa'lil muslim at-tarku al-amal bihi. Tidak ada tempat bagi seorang muslim kecuali dia wajib mengamalkan
hadis as-sahih. Demikian anak-anak sekalian, pembahasan kita, kajian kita terkait dengan hadis sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.